Kita akan membahas mengenai dislokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Nofra Yuditya Santoso, spesialis ortopedi dan traumatologi. Kita akan membahas mengenai dislokasi, di mana dislokasi itu sebenarnya ada beberapa macam ya, tergantung area yang terjadi ya, bisa di bahu, bisa juga di sendi-sendi yang lain seperti misalnya di siku, di panggul atau lutut, dan juga baik itu sendi-sendi yang kecil seperti di sendi jari tangan ataupun di jari kaki. Secara umum dislokasi itu adalah bergesernya sendi dari tempat yang seharusnya. Nah, untuk mekanisme terjadinya dislokasi itu ada beberapa hal dan tergantung dari dislokasi apa yang terjadi. Seperti misalnya pada dislokasi sendi bahu itu bisa terjadi karena olahraga, misalnya bola basket, kemudian kita terjatuh dan tangan kita menumpu ke lantai, sering terjadi dislokasi bahu ke bagian depan atau anterior. Dan bisa juga tidak hanya ke bagian depan, juga bisa ke belakang atau bahkan ke arah bawah kalau misalnya kita posisi jatuhnya dengan kepala yang menghadap ke bawah, atau bahkan kalau kita menahan bola yang terlalu keras dan sendi bahu kita lemah, itu bisa terdorong ke arah belakang bawah seperti itu ya. Nah, kemudian pada sendi panggul misalnya sering juga terjadi dislokasi yang paling sering itu adalah dislokasi ke arah belakang atau posterior. Biasanya terjadi pada kejadian kecelakaan. Contohnya kecelakaan mobil yang bertabrakan sehingga lutut kita menabrak dashboard ya, karena berhenti mendadak karena bertabrakan begitu ya, sehingga momentum tubuh kita tetap ke depan, kemudian lutut kita menabrak dashboard sehingga secara tidak langsung panggul kita itu terdorong ke belakang, berlawanan arah dengan momentum dari tubuh kita gitu. Jadi itu salah satu contoh dari mekanisme terjadinya dislokasi pada panggul yang mengarah ke posterior atau ke belakang. Bisa juga terjadi ke anterior, misalnya pada kecelakaan juga, misalnya kita menaiki motor kemudian terpeleset sehingga kaki kita menapak ke aspal, tapi momentum motor kita dan badan kita itu tetap mengarah ke depan sehingga panggul kita bisa bergeser ke arah depan, dislokasi ke depan atau ke anterior. Nah, kemudian dari berbagai macam dislokasi tersebut, yang paling penting teman-teman ketahui adalah dislokasi adalah kasus yang sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya ke UGD, di RSOP bisa sehingga bisa cepat ditangani. Pada kasus-kasus dislokasi seperti itu, tindakan yang biasanya dilakukan adalah reduksi atau pengembalian dari sendi yang bergeser tersebut ke tempat yang sebenarnya atau tempat yang normalnya. Nah, mengapa harus cepat dibawa ke fasilitas kesehatan? Karena kalau terlalu lama dibiarkan, itu penanganan juga akan semakin sulit. Karena otot-otot kita akan menegang, bahkan kalau terlalu lama itu otot dan tendon, ligamen, semua pembuluh darah juga akan memendek, ya urat-uratnya akan memendek sehingga makin mempersulit penanganan pengembalian sendi itu ke tempat normalnya. Bahkan kalau sampai sulit sekali, itu bisa saja yang awalnya bisa kita lakukan reduksi atau dikembalikan secara tertutup, artinya tidak perlu ada yang dibuka atau diiris gitu ya. Itu kalau memang sudah lama sekali dan sulit dilakukan secara tertutup atau tidak dioperasi gitu ya, itu mungkin harus dilakukan secara harus operasi, harus dibuka karena otot-ototnya dan lain-lain sudah memendek dan sudah membentuk perlengketan sehingga mempersulit pengembalian sendi tersebut. Begitu. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah kalau teman-teman terjadi kecelakaan baik itu di event-event olahraga atau berkendara, sebaiknya segera dibawa ke UGD sehingga bisa cepat ditangani dan tidak semakin cepat ditangani semakin
mudah menanganinya dan tidak perlu banyak prosedur yang istilahnya yang besar ya, seperti misalnya bisa dilakukan secara tertutup tanpa operasi gitu, sehingga tidak perlu operasi ya. Dan outcome-nya atau hasil akhirnya juga biasanya lebih bagus jika dilakukan segera dibandingkan dengan dilakukan menunggu setelah beberapa hari atau bahkan misalnya bulan. Itu jauh lebih susah. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman RSOP. Tunggu tips-tips saya berikutnya. RSOP Ciamis, profesional dan menyenangkan. Terima kasih.